Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3581-3583. Dini hari berikutnya, Seng Bushi datang memanggil Chen Ping untuk berangkat. Seng Jiahui tersipu dan lari keluar kamar Chen Ping. Melihat penampilan putrinya, Seng Bushi tertawa. Chen Ping sangat baik kepada keluarga Seng, dan Seng Bushi tidak punya imbalan apapun kecuali membiarkan putrinya menemani Chen Ping. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Seng Jiahui juga menyukai Chen Ping. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Seng Bushi yang meminta Seng Jiahui melakukan ini. Chen Ping mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan, merasa sedikit malu ketika dia benar-benar dalam kondisi prima. Tuan Chen, saya ingin tahu seberapa baik gadis kecil saya melayani Anda tadi malam. Seng Bushi melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tahu bahwa Seng Jiahui diutus oleh Seng Bushi. Jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi saya sedang mengembara dan tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sekali di sana tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiling dan Ji Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka juga sudah menikah dan telah melakukan segalanya, mereka bisa pergi ke Chen Ping. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Saat itu, Chen Ping juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Chen, jangan stres, merupakan berkah darinya bahwa putri saya dapat disayangi oleh Tuan Chen. Sekalipun kita tidak pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Dengan kemampuan Tuan Chen, anak-anak di masa depan pasti akan sama. Seng Bushi tidak peduli sama sekali apakah Chen Ping bisa menikahi Seng Jiahui. Meskipun mereka tidak bertemu, itu tidak masalah. Dia bahkan ingin Seng Jiahui mengandung anak Chen Ping. Jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Seng Bushi, Chen Ping tertegun sejenak. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya, kuda jantan. Chen Ping tidak tahu bagaimana menjawab Seng Bushi. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus senang atau marah. Tuan, bisakah kita berangkat sekarang? Huo Feng datang dengan binatang badak di pelukannya, dan Bai Qian mengikuti. Oke, ayo pergi, Chen Ping mengangguk. Setelah berjalan keluar dari Fan Cheng, Huo Feng meletakkan makhluk roh itu. Setelah membisikkan beberapa kata di telinga makhluk roh itu mulai berlari dengan liar. Chen Ping dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit tidak jauh dari sana, Seng Jiahui menatap kosong ke arah Chen Ping tidak jauh dari sana. Melihat punggung Chen Ping, emosiku campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam, namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Chen Ping, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan istirahat lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Bai Qian mendatangi Chen Ping dan berkata dengan ekspresi main-main. Chen Ping terdiam saat melihat Bai Qian seperti itu. Sudah lama sekali, dan Bai Qian masih mengganggunya. Tapi Chen Ping juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Bai Qian perlahan berubah. Bai Qian memiliki perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Bai Qian. Sekarang Bai Qian mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Chen Ping membiarkan Bai Qian mengikutinya. Melihat Chen Ping terdiam, Bai Qian berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah mendengar ini, Chen Ping buru-buru melihat ke belakang dan menemukan bahwa Seng Jiahui berada di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat.
Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Bai Qian bertanya, tidak perlu. Kita hanya orang yang lewat dalam hidup ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mempercepat. Beberapa jam kemudian, Chen Ping dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah yang terlihat berantakan, namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya dibangun sesuai dengan 5 elemen dan bagua. Dan rumah-rumah ini berbentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran tersebut terdapat sebuah bangunan. Disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Chen, disinilah letak 5 sekte besar. 5 sekte besar ini adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tianluo dianggap sebagai salah satu dari 5 sekte besar. Pertama-tama, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Tianhai, Hai Dafu, adalah yang paling kejam. 5 sekte besar ini dulunya adalah satu patriark, dan kemudian perlahan berkembang menjadi 5 sekte besar sekte. Namun, 5 sekte besar juga berkumpul ketika sesuatu terjadi. Tidak ada perbedaan antara mengikuti sekte. Jika apa yang terjadi di lembah roh darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Chen akan melakukannya. Jangan impulsif. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar. Zheng Bushi mengikuti Chen Ping memperkenalkan 5 sekte besar. Oke, Chen Ping mengangguk. Chen Ping sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar. Melihat Chen Ping setuju, Zheng Bushi membawa Chen Ping dan yang lainnya menuruni bukit yang tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar semuanya terselubung dalam formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk ke pembangkit tenaga listrik sekte tersebut. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Teriak seorang penjaga dengan keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar. Setelah sekte didirikan, itu menjadi wilayah pribadi, dan yang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rekan Tao, saya Zheng Bushi dari keluarga Zheng di Fancheng. Tolong beritahu pemimpin sekte Luo. Zheng Bushi bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh, dan menyerahkannya ke tangan penjaga. Ketika dia melihat koin roh, penjaga itu segera tersenyum. Jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, ternyata itu adalah tuan dari keluarga Zheng. Mohon tunggu sebentar, saya akan melapor ke Tuan Luo kan pergi. Chen Ping melihat dalam adegan ini, saya tidak menyangka bahwa dunia para dewa dan manusia tidak dapat menghindari dunia sekuler, dan mereka harus membuat penjaga gerbang bahagia. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk di gerbang. Pada saat ini, di aula 5 sekte besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah itu Chen Ping masih terbang? Saya sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya, dan berani menyerang 5 sekte utama kami. Hai Dafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, sudahkah Anda merekrut 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang? Master Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang? Tidak. Orang-orang ini sangat tangguh dan menolak untuk mengakui bahwa mereka membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita. Master Sekte yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku, mungkinkah 5 putra kita yang luar biasa tidak dibunuh oleh Chen Ping, dan 3 kaisar dan 4 raja tidak membantu? Kata Master Sekte Luo, bagaimana mungkin? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan ke-5 pahlawan itu jatuh dari tubuh Chen Ping. Kata Hai Dafu, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar,
Saat ini, seni penyamaran tidak tersedia. Kita harus lebih berhati-hati dan tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi tidak damai. Beberapa waktu yang lalu, lembah roh darah adalah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Qi Peijia. Laporkan, saat ini, penjaga itu berlari masuk. Master Sekte Luo, Seng Bushi dari keluarga Seng di Fancheng, sedang menunggu di pintu, meminta untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Penjaga itu melaporkan, apa yang dilakukan Seng Bushi di sini. Sepertinya kita tidak membeli apapun dengan keluarga Seng, kan? Keluarga Seng juga tidak bisa melakukannya. Jimat keluarga Seng digunakan oleh kelima putra mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, mereka masih dibunuh. Beberapa pemimpin sekte membicarakannya. Master Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka masuk. Penjaga itu menerima perintah dan segera berbalik dan pergi. Segera, Seng Bushi memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke aula. Baru saja masuk ke lobi, Chen Ping merasakan beberapa mata tajam menatapnya, dan masing-masing mata dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini. Ketika Master Sekte Luo melihat Chen Ping di belakang Seng Bushi, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan meminta Seng Bushi dan yang lainnya untuk duduk. Saat ini, seluruh aula dipenuhi dengan suasana mematikan, dan hampir semua mata tertuju pada Chen Ping. Hal ini membingungkan Chen Ping, begitu pula semua orang. Setelah beberapa menit, Master Sekte Luo berkata, Master Seng, saya ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Seng Bushi melirik ke arah Chen Ping, lalu tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Luo, saya ingin tahu apakah Anda tahu tentang Blood Spirit Gu, dibantai. Saya tahu, pemimpin Sekte Luo mengangguk tanpa malu-malu. Luo Shouhai mengerutkan kening awalnya, dia tidak percaya bahwa 5 sekte besar akan membantai lembah roh darah. Lagi pula, tidak ada keluhan atau permusuhan, jadi mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tapi sekarang pemimpin Sekte Luo sebenarnya secara langsung mengatakan bahwa dia mengetahuinya, yang membuat Luo Shouhai mulai curiga bahwa 5 sekte besarlah yang melakukannya. Seng Bushi tidak menyangka Master Sekte Luo akan menjawab dengan begitu bahagia. Master Sekte Luo, karena kamu tahu, maka aku akan membuka jendela atap dan mengatakan yang sebenarnya. Kami menemukan tempat ini berdasarkan pada makhluk roh, yang berarti aura dari 5 sekte besar akhirnya tinggal di lembah roh darah. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Master Sekte Luo. Bagaimana menjelaskannya? Atau apakah pemimpin Sekte Luo tahu siapa yang dibantai di lembah roh darah? Seng Bushi bertanya dengan hati-hati, bagaimanapun, kekuatan dari 5 sekte besar ada di sini, dan Seng Bushi tidak berani menyinggung mereka. Seng Bushi, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa 5 sekte besar kita membantai lembah roh darah? Hai Dafu membanting meja dan berteriak keras. Seng Bushi dengan cepat meminta maaf, Tuan Hai. Saya salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Tuan Seng, kami memang pergi ke lembah roh darah, tetapi ketika kami pergi, orang-orang di lembah roh darah sudah berada di sana, dibantai, semuanya hilang. Master Sekte Luo berkata dengan jujur, mengapa kamu pergi ke lembah roh darahku? Luo Shouhai tiba-tiba berdiri dan bertanya pada Master Sekte Luo. Lagi pula, 5 sekte besar tidak memiliki persimpangan dengan lembah roh darah, dan 5 sekte besar tidak sedang dalam perjalanan kembali, jadi mengapa pergi ke lembah roh darah? Kami sedang mencari dia. Master Sekte Luo menunjuk ke arah Chen Ping. Mencariku? Chen Ping bingung sejenak, dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari 5 sekte besar pergi ke lembah roh darah untuk menemukannya. Dia bahkan tidak mengenal orang-orang dari 5 sekte besar. Mengapa kamu pergi ke lembah roh darah untuk mencariku? Chen Ping bertanya dengan bingung. Melihat Chen Ping seperti itu, Master Sekte Luo mendengus dingin, apa kamu tidak tahu kenapa aku mencarimu? Chen Ping tampak bingung, tentu saja dia tidak tahu kenapa. Melihat tatapan bingung Chen Ping,
Haidafu membanting meja lagi dan berkata, "Kamu berpura-pura menjadi apa? Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu hanya berpura-pura di sini." Berikan dia padaku. Tangkap aku dan beri kamu makanan enak nanti, maka kamu akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Begitu Haidafu berbicara, lebih dari selusin murid sekte bergegas maju untuk menangkap Chen Ping. Siapa yang berani? Bai Qian, hantu gunung iblis Lao dan yang lainnya mengeluarkan aura mereka pada saat yang sama, dan seluruh aula langsung berperang satu sama lain.